my god, it's so awkward. Like my hair. I have no idea what happened with my hair. But you know what? Let me just... Is it better? Yeah, I think it's better. Oh, I look so cute. Okay, you know what? Let's just face it. You're not as pretty as before. But yeah. Greetings everyone. 안녕하세요 여러분. Halo semuanya. Kita udah di rumah, guys. Wow. 또 안 밀었는데? Boleh dong gitu. Hai gengs, jadi semuanya udah siap. Samina. Greetings everyone, annyeonghaseyo 여러분. Halo semuanya. Welcome back. Yeah. I'm back, gengs. Aku balik lagi ke YouTube dan yeah. I don't know what to say. Jadi aku kembali lagi ke dunia per-YouTubean, gengs, setelah hampir setahun lebih kayaknya ya. Hampir setahun lebih aku nggak upload video, atau udah setahun lebih malahan, atau udah setahun lebih aku nggak upload video sama sekali. Dan ya, pertama-tama aku mau minta maaf dulu, cause I just suddenly disappear gitu kan, karena aku tiba-tiba menghilang gitu aja. Jadi aku habis ngumumin kalau aku mendengarkan detak jantung, terus aku tiba menghilang. I'll tell you the reason why later, okay? Stay tuned, guys, stay tuned at the back. Aku kasih tahu alasannya ya. And then after that aku mau mengucapkan terima kasih banyak, karena ternyata banyak banget dari kalian yang masih kontak sama aku, nyari aku di Instagram. So pokoknya minta maaf banget kalau memang aku nggak bisa ngebales DM kalian, nggak bisa ngebales komen kalian, nggak bisa ngapa-ngapain, karena memang aku megang HP tuh kadang cuma sekedar upload terus habis itu udah ngurusin bayi lagi ya. Karena sekarang bayinya 2 gitu kan, bapaknya sama anaknya sama-sama nih, bapaknya kayak bayi ya. Jadi aku kayak berasa punya 2 anak. But yeah gengs, I'll tell you what happened for the last a year I guess. Jadi aku mau kasih tahu kalian dalam 1 tahun kemarin ini apa aja yang terjadi. Oh ya, BTW kenapa aku nggak upload sama Opa sama si Taeyun? Karena satu, Taeyun sekarang udah tidur. Nih lihat nih, lagi bobo dia ya. Taeyun lagi bobo, terus Opa belum pulang kantor, dan aku kalau nunggu dia itu besok lagi bakal nggak kebikin videonya gitu, karena sekarang kita udah pindah rumah dan tempat kerjanya dia kan masih di Ansan, di rumah kita yang lama dulu. Jadi dia bolak-balik tuh harus butuh waktu banyak. Terus habis itu juga intinya dia udah nggak ada waktu di rumah lah, intinya kayak gitu. Jadi mungkin kalian juga kedepannya bakal jarang lihat si Opa di video, tapi tenang aja, ada si Taeyun ini. Ada si Taeyun yang bakal menemani hari-hari kalian gitu ya. But ya, oke. Aku mau ceritain dulu selama 1 tahun belakangan ini apa aja yang terjadi, kenapa aku sampai nggak upload video ya. Yang pertama jadi yang pertama adalah I hated my pregnancy gitu. Aku selama hamil, gengs, berasa kayak zombie hidup, nggak punya tenaga, dibikin lemah, pusing, letih, lesu, lunglai. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Aku kalau di hadapan komputer udah pusing, terus suka muntah-muntah, dan aku itu morning sickness-nya bukan cuman di pagi hari doang. Jadi muntahnya aku itu hampir di setiap saat, bahkan sampai malam. Bahkan kalau aku lagi tidur bisa kebangun cuman buat muntah. Bahkan aku lihat pohon bergerak gitu ya daunnya, itu aku bisa muntah. Jadi emang bener-bener kayak selama hamil itu aku nggak ada tenaga, gengs, nggak ada tenaga buat ngedit video, nggak ada tenaga buat hidup gitu loh. Jadi kayak emang literally berasa ya udah gitu, kayak ya bisa hidup, bisa menjalani hari-hari aja itu
kayak bener-bener apa ya, anugerah gitu lah ya, karena aku juga nggak bisa makan apapun. Jadi selama hamil itu aku nggak bisa makan apapun, yang bisa masuk cuman kentang goreng McD. Aku nggak bisa makan yang daging-daging, nggak bisa makan nasi, bahkan masakan Indonesia nggak ada yang masuk, makanan Korea nggak ada yang masuk semuanya. Jadi memang bener-bener aku itu literally hidup dari air putih dan vitamin-vitamin, gengs. Karena kalau enggak tuh kasihan badan aku, kasihan si Taeyun juga. Jadi aku bener-bener ngerasa kayak hamil itu apa ya, bener-bener suatu hal yang aku tuh benci banget gitu loh. Jadi kayak hari ini bangun gitu terus bisa menjalani hari-hari itu kayak berat banget gitu loh, gengs. Jadi nggak ada tenaga juga buat mau upload video gitu. Jadi emang bener-bener apa ya, I don't want to get pregnant again. Jadi jangan berharap Taeyun punya saudara ya. Cuman nggak tahu sih ya, kalau dikasih sama Tuhan ya tiba-tiba dikirim gitu kan ya. Nggak tahu. Cuman intinya emang waktu masa hamil itu berat banget buat aku. Dan ya, I was just trying to do my best gitu kan, untuk ketemu sama baby, untuk jaga kesehatan, untuk jaga si bayinya biar dia tetap berkembang, biar dia tetap jadi apa ya, sampai lahir gitu, ketemu sampai lahir, intinya seperti itulah ya. Jadi memang waktu hamil itu aku berat banget, kayak literally berat banget. Hidup tuh berat banget, berasa berat banget. Dan yang kedua, yang kedua adalah proses lahiran yang menyiksa. Pokoknya intinya proses lahiran yang panjang, yang menyiksa gitu lah ya, menurut aku ya, aku nggak tahu sih kalau menurut kalian, mbak. Menurut aku itu panjang dan menyiksa banget. Jadi aku sebelum ngelahirin Taeyun itu kan dia preemie baby ya. Jadi dia lahir awal di usia 36 minggu 3 hari. Jadi sebelum aku lahiran itu aku opname di rumah sakit dari minggu ke 34, gengs. Jadi aku di rumah sakit itu 2 minggu. Dan 2 minggu itu kayak nggak boleh ngapa-ngapain sama dokternya, nggak boleh ngapa-ngapain sama susternya. Literally cuman bed rest karena aku udah kontraksi dan aku udah bukaan 2 gitu. Jadi karena di usia 34 minggu itu kan bayi paru-parunya belum mateng ya. Jadi kita mau mematangkan paru-paru dan dilihat progresnya juga. Aku sampai disuntik obat stop kontraksi, sampai tangan aku bengkak dan segala macemnya, karena babynya masih bagus gitu, air ketubannya masih bagus, dan Taeyun itu kepalanya belum nurun ke tempat bukaannya itu. Jadi sama dokternya itu disuruh nahan, maksudnya dikasih obat stop kontraksi juga. Jadi kayak babynya tuh ditahan supaya bisa sampai 37 minggu gitu. Cuman karena aku nggak kuat ya, jadi di minggu 36 itu aku udah kontraksi terus-terusan. Setiap malam aku udah kontraksi terus-terusan yang udah sampai sakit banget. Terus aku badan juga udah gemeteran karena obat kontraksinya itu kan selalu dinaikin tuh, selalu dinaikin biar bayinya nggak keluar gitu. Jadi obat kontraksinya dinaikin terus dan aku badannya udah gemetaran gitu karena obat masuk nggak kuat dan badan aku udah bengkak juga. Terus akhirnya aku minta dioperasi sesar aja di minggu ke 36 3 hari. Jadi di situ Taeyun lahir. Dan ya itu sih yang ngebuat aku nggak bisa ngedit video juga, karena aku 2 minggu stuck di rumah sakit, nggak boleh ngapa-ngapain. So yeah, it was hard. Jadi emang itu masa-masa masa-masa apa sih, sulam apa ya namanya? Oh, suram. Itu masa-masa suram. Jadi masa-masa hamil sama masa-masa lahiran itu masa-masa suram banget buat aku. Itu kenapa aku nggak bisa upload video. Dan kalian tahu kan, dari hamil ke melahirkan itu kan 9 bulan sendiri ya waktunya. Jadi udah bye-bye. Udah hilang tuh flash, 9 bulan udah terbang begitu aja. Yang ketiga, postpartum depression atau yang namanya baby blues ya, mungkin kalau di Indonesia lebih kenalnya dengan baby blues. Jadi ya, sebagai ibu baru yang tinggal jauh dari keluarga, ya pastinya
dengan adanya bayi gitu ya, kamu harus menyesuaikan segala sesuatunya. Apalagi waktu itu kita masih tinggal di Ansan, mertua aku juga jauh, keluarga aku juga di Indonesia, nggak bisa datang kan ya ke Korea ya. Itu aku benar-benar harus apa-apa sendiri ya. Sebenarnya nggak sendiri juga sih, kita pakai sanudumi, kita manggil neni gitu, tapi kan dia jam kerjanya dari jam 9 sampai jam 5 ya. Jadi sehabisnya nih dari jam 5 sampai jam 9 pagi lagi itu kan harus aku sendiri yang handling. Kenapa aku bilang harus aku sendiri yang handling? Karena opa kan harus kerja, terus juga opa kan kerjanya shift-shiftan gitu, jadi hari ini masuk pagi, besok masuk malam, hari ini masuk pagi ya besok masuk malam. Jadi kalau dia di rumah itu kebanyakan bakal dipakai untuk tidur atau istirahat gitu. So ya full semuanya aku. Dan dengan luka jahitan sesar di sini nggak ada ereksi kayaknya, tolong deh. Nggak ada ereksi. Jadi luka jahitan aku itu sakit banget, dan dengan apa ya, dikuat-kuatin harus genjot anak, turunin lagi genjot anak, turunin mandiin anak gitu kan, terus ngelapin pupnya anak. Itu tuh kayak emang bener-bener nahan sakit, nahan stres, nahan amarah, nahan perasaan. Karena aku mau ngeluh itu juga gimana, aku mau ngerasa capek itu juga gimana, masalahnya kan bayinya juga udah ada gitu kan. Jadi emang bener-bener kayak ya itu sih, postpartum depressionnya bener-bener membuat aku kehilangan apa namanya, kehilangan niat, semangat hidup. Sebenarnya kalau sekarang mungkin ceritanya udah bisa hai ya gengs, cause I'm getting better, karena aku udah mulai baikan. Cuman dulu waktu emang bener-bener di masa postpartum depression itu nggak bisa hai gini. Jadi memang suka kambuh-kambuhan. Aku nggak pernah marah ke Taeyun. Aku nggak, baby bluesnya aku itu bukan yang mau menyakiti Taeyun gitu, enggak. Baby bluesnya aku itu minta maaf ke Taeyun terus. Jadi kayak misalnya Taeyun ini nangis, ya udah aku ganti popok, udah aku iniin, udah aku segala macamin. Itu aku si Taeyun masih nangis gitu kan. Jadi aku nggak tahu gitu dia maunya apa. Udah dikasih susu, udah ditidurin, udah di ini, aku nggak tahu dia maunya apa. Jadi aku tuh kayak minta maaf ke Taeyun gitu loh. Aku nggak bisa give the comfort that he wants to, karena kan kalau baby blues juga tuh connection ke babynya agak kurang bagus gitu ya gengs, karena vibesnya kita itu bisa nyampe ke baby gitu loh. Jadi kalau kita feeling down, baby tuh bisa ngerasa kalau vibesnya si ibu tuh lagi feeling down kayak gitu. Jadi memang apa ya, si Taeyun tuh nggak ngerasa nyaman kalau di dekatnya aku. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena dia ketika sama harmoninya sama mertua aku, dia itu bisa tidur dengan tenang, dia bisa kayak malaikat gitu loh gengs. Tapi kalau sama aku dia tuh nangis mulu, nangis yang kayak aku tuh pusing, aku nggak ngerti gitu loh, aku nggak ngerti dia ini nangisnya kenapa gitu. Jadi memang itu sih yang ngebuat aku kayak sedih juga. Aku tuh ngerasa kayak si Taeyun nggak butuh aku. Jadi aku bener-bener kayak kehilangan semangat hidup gitu loh. Lah anak aku sendiri aja nggak butuh aku gitu kan mikirnya. Jadi memang apa ya, ngerasanya kayak ya nggak ada lah yang butuh aku gitu loh. Maksudnya anak sendiri aja nggak butuh aku, ya apalagi kalian segala macamnya gitu kan. Jadi memang nggak ada waktu untuk nge-YouTube. It was just like trying to survive. Jadi emang bener-bener di awal-awal masa jadi ibu itu aku bener-bener kayak mencoba untuk ayo kamu harus bertahan hidup, kamu harus bisa semangat lagi demi anak kamu jadi anak yang happy gitu. Karena kan kasian juga kalau dia kebawa energi negatifnya kita gitu ya. Yang keempat adalah masalah personal. Masalah personalnya apa? Ya, dengan adanya bayi ya pasti hubungan perumah tangga itu bakal berubah dinamikanya. Kalau dulu kalian lihat aku sama si opa itu hahihi seneng dengan segala macam gini-gini, sekarang tuh sejak ada Taeyun, kalau sekarang kita getting better ya. Kalau awal-awal dulu waktu Taeyun baru lahiran, dengan keadaan aku baby blues, dengan keadaan aku postpartum depression, dan benar-benar tidak punya semangat untuk hidup,
itu tuh kayak dinamikanya kita berubah banget gitu loh gengs. Aku ngeliat opa bawaannya marah mulu, ngeliat dia tidur bawaannya marah mulu. Gara-gara apa? Aku repot ngurus anak, kenapa kamu bisa tidur gitu loh. Padahal dia tidurnya karena memang habis capek kerja lah, atau besoknya mau pergi kerja lah. Jadi memang aku tuh ngerasa kayak kenapa aku sendirian gitu loh, kenapa aku sendirian yang harus berjuang, kenapa aku sendirian yang harus bekerja keras, sementara kamu tuh kan kerja, kamu kerja juga, kamu bisa ngumpul sama teman-teman kamu, aku ngumpul sama anak doang nih yang cuman bisa ngomong owa 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 gitu kan. Jadi setiap hari tuh kayak dengerin owa 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 owa, itu pusing, kepala mau pecah. Tapi kamu tuh kalau di rumah tidur gitu kan. Nah intinya seperti itu ya. Jadi dinamika kita sebagai suami istri itu berubah. Kita mencoba untuk mencari bantuan. Jadi ngobrol sama ahli dan segala macamnya. Terus mencoba untuk lebih mengerti satu sama lain. Kalau misalnya ada segala sesuatunya, aku nggak nahan emosi. Terus aku juga trying to get the help that I can get. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau ngebantuin, ya aku iyain gitu kalau memang aku lagi capek. Jadi aku nggak mencoba untuk tidak menjadi orang yang selalu menahan, yang so strong gitu. Jadi memang that was the personal reason ya, emang bener-bener rumah tangga kita itu nggak baik-baik aja setelah ada anak ya. But yeah, it's all just about adaptation at the end. Jadi pada akhirnya juga semuanya tentang komunikasi, semuanya tentang adaptasi. So we're getting stronger now. Kita jadi makin kuat sekarang. Itu kenapa juga aku nggak bisa bikin video YouTube, karena aku bukan tipikal orang yang bisa apa ya, pretend to be happy I guess. Aku tuh nggak bisa. Aku bukan tipikal orang yang bisa berpura-pura bahagia ketika semuanya nggak baik-baik aja. So iya, yang kelima adalah kita baru aja pindah ke rumah baru kita. Jadi tadinya kan kita tinggal di Ansanto, terus sekarang kita tinggal di Incheon. Karena apa? Karena rumah yang kita beli dari hasil nabung, kita tinggal di Sepetak Officetel. Buat kalian yang udah ngikutin aku dari zaman lampau, pasti kalian tahu kita tinggal di Sepetak Officetel. Terus habis itu kita pindah ke two room, dan sekarang finally, bukan two room sih ya, apartemen tapi 2 kamar. Sekarang kita pindah ke apartemen 3 kamar. Jadi ya finally rumah yang kita beli dengan hasil jeripayah nabung dari tinggal di Officetel, terus nabung lagi untuk tinggal di apartemen tua yang cuma 2 kamar kayak gitu. Finally gengs, kita bisa pindah ke rumah yang memang sudah kita nantikan gitu. Jadi sibuk gengs, sibuk beresin ini itu. Plus Taeyun kan dia udah punya kamar sendiri, jadi harus lagi beberesin kamarnya dia, nata kamarnya dia. Belum aku dekor bahkan sampai sekarang kamarnya si Taeyun. Terus juga nata baju, nata segala macamnya ya, as usual ya gengs ya, di Korea semuanya apa-apa harus sendiri. Jadi ketika pindah rumah itu bener-bener aku konsentrasinya full untuk nata rumah, konsentrasinya full untuk membuat rumah ini jadi lebih nyaman buat aku, Opa, dan Taeyun kayak gitu. Jadi memang nggak ada waktu untuk bikin YouTube, karena ketika Taeyun tidur atau ketika istirahat itu pasti aku bakal beres rumah, organize kayak gitu-gitu. Dan kenapa nggak dibikin video aja kalau waktu organize dan segala macamnya, gengs? Gengs, aku mau bikin video organize kayak gitu ya. Baru organize nih ala-ala estetik, Taeyun udah nangis. Gendong lah dulu, tidurin lagi dulu, balik organize lagi. Jadi kayak Chongsin Opso. Jadi aku emang bener-bener nggak punya fokus, nggak bisa nggak bisa ngasih perhatian. Kayak pikiran aku tuh nggak bisa terbelah gitu loh. Jadi memang bener-bener mau nata rumah dulu. Bahkan sampai sekarang nih, kalau kalian mau lihat nih, nih tuh. Ini tuh belum 100% ketata rumahnya, jadi ya miring lagi dia. Ini tuh belum 100% ketata rumahnya, jadi harus benar-benar dibenahin lagi, harus benar-benar
ditata rapi lagi. Belum ngedekor apa-apa juga di rumah. Jadi memang bener-bener ya pindahan ke rumah itu juga ngebuat aku nggak bisa nge-YouTube. But right now, sekarang aku udah setting tempat, aku udah setting komputer, aku udah setting laptop, udah setting semuanya untuk editing. Jadi bentar, aku sambil ngeliatin si Taeyun ya. Jadi memang semoga setting ini adalah setting yang bisa membuat nyaman aku untuk kembali lagi me-YouTube, menyapa hari-hari kalian, mewarnai hari kalian. Makasih geng, sampai di sini aja dulu hari ini, and sampai ketemu di video-video selanjutnya. And may the video bring you joy and stay healthy, stay happy, stay lovely.